Nikah siri nggak benar. Ancaman verbal dari ajunannya Atta akan dipidana dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Nama Atta Halilintar belakangan ini tidak pernah sepi dari pemberitaan. Berbagai permasalahan timbul dan tenggelam seperti tidak ada habisnya. Misalnya, baru-baru ini, YouTuber kenamaan itu dituding telah menikah siri dengan Ria Ricis oleh sejumlah akun di media sosial. Sontak saja tudingan itu viral dan menuai beragam komentar. Meski Atta sudah membantah, isu tersebut belum juga surut, hingga sampai juga ke telinga keluarga keduanya. Lantas, apa kata Oki Setiana Dewi menanggapi tudingan miring netizen yang menyebut jika Atta Halilintar telah menikah siri dengan Ria Ricis? Apa harapan Oki sebagai seorang kakak untuk adiknya Ria Ricis yang kini terseret ke dalam pusaran isu pernikahan siri dengan Atta Halilintar? Saya nggak tahu apa-apa, udahlah pokoknya buat berita yang baik-baik, yang benar-benar aja ya teman-teman semua, jangan yang salah-salah. Nikah siri nggak benar, apalagi digosipin apa katanya suami Oki nikah lagi, itu nggak benar. Sudahlah ya kalian semua. Jadi kalau kita baca-baca begitu ya udah diketawain aja gitu, karena sesuatu nggak benar. Jadi ya udah, paling juga ntar seminggu 2 minggu ganti lagi beritanya gitu. Jadi kita sibuk dengan kegiatan sehari-hari di dunia nyata, jadi nggak sempat mengurus hal-hal begitu. Tapi kita tahu bahwa itu sesuatu yang nggak benar, jadi ya udahlah, paling ntar beritanya hilang sendiri. Jadi mohon doanya aja supaya sudah riwah ini pindah ke Mesir ini masalahnya ya. Terus kemana tanggapannya sih? Kayak gimana? Oh enggak, saya pun juga kadang membaca ya seperti itu. Cuma saya percaya anak-anak sangat-sangat terbuka dan pilihan mereka untuk hidup pasti dengan tanggung jawab dan resiko. Jadi salah satu resikonya adalah gunjingan, perdebatan, dan ini nggak boleh pernah sedikit pun kalian anggap remeh. Tetap direspon tapi tidak menjadi emosi dan juga negatif. Karena saya percaya dengan keluarga anak-anak dan saya sangat menghormati. Jadi hal yang terkait bukan ranah saya untuk bertanya pun saya selalu nggak mau ikut campur. Tapi saya percaya dengan anak-anak pastinya mereka akan sangat-sangat baik dan berita-berita yang terjadi atau yang sedang digunjingkan itu nggak benar. Oh ada langkah-langkah ya. Ya mungkin hak mereka untuk menyampaikan ya. Jadi diikuti aja prosesnya, kan mereka kan punya hak juga sebagai warga negara untuk kalau mereka terganggu. Kalau menghadapi hidup kayak begini udah pasrahkan sama Allah, berdoa aja. Yang bisa menyelesaikan masalah manusia ya Allah. Dengan kita berikhtiar gak ada lain. Gerah dengan fitnah yang telah mencemarkan nama baiknya, Atta Halilintar diketahui sudah melaporkan sejumlah akun media sosial atas tuduhan pencemaran nama baik dan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kabar Atta Halilintar melaporkan sejumlah akun dibenarkan oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, saat ditemui oleh awak media. Dan yang menarik, sikap Ria Ricis saat disinggung mengenai isu pernikahan sirinya dengan Atta Halilintar justru enggan banyak komentar. Lantas, apa tanggapan Ria Ricis saat Atta membuat laporan terkait isu pernikahan sirinya yang sedang ramai menjadi perbincangan di media sosial? Saya lagi syuting series, jadi sekarang aja tuh syuting anak. Doanya semoga lancar. Doanya semoga lancar, intinya kan sebagai kepala rumah tangga ditanyain orang katanya lagi cerai apa kan, ada berita-berita yang dibikin soalnya saya menggugat cerai, soalnya istri menggugat cerai, terus bilang ada kasiri sama ini sama itu. Menurut saya sih ya udah, karena orang banyak ngechat katanya Bang Atta cerai apa sampai keluarga, sampai teman-teman di luar, juga sampai brand-brand sangkanya kita cerai katanya. Jadi ini menurutku beritanya kemana-mana dan ini dipakai untuk oknum-oknum ini mendapatkan view yang banyak ataupun dengan cerita-cerita yang
tidak sesuai. Ya, jadi betul semalam saudara MA alias AH telah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan suatu kasus yang menimpa diri. Iya, betul. Jadi yang dilaporkan Undang-Undang ITE, ya, pencemaran nama baik. Yang dilaporkan hanya satu, inisial WO, akun TikTok. Ya, jadi yang di situ jelas ya, mungkin rekan-rekan lihat di TikTok menuliskan bahwa saudara korban telah menikah siri dengan RN. Nah, itu yang dilaporkan. Tertulis jelas di akun inisial WO. Langsung laporan polisi. Udah laporan untuk barang bukti sudah diserahkan di penyidik. Ya, dari video kemudian yang terlihat ya TikTok itu yang diserahkan. Iya, pasti kita tindak lanjuti ya, memeriksa saksi-saksi yang melihat, kemudian juga kita mencari barang bukti apa yang saja yang bisa memperkuat, memperjelas kasus yang dilaporkan. Iya, pasalnya kita terapkan 27A, kemudian junto 45 Undang-Undang IT. 6 tahun dengan 6 tahun penjara, kemudian dengan denda 1 M. Sial, sepertinya itulah kata yang tepat untuk menggambarkan Atta Halilintar belakangan ini. Bagaimana tidak, upaya Atta menuntut keadilan dengan membuat laporan ke kepolisian atas tuduhan perselingkuhan, justru Atta ikut terseret ke dalam pusaran kasus yang terjadi dengan bodyguard atau pengawal pribadinya yang dilaporkan atas dugaan pengancaman terhadap awak media. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum dari awak media yang mendapat ancaman dari pengawal pribadi Atta dengan tegas menolak jika ada upaya damai atau mediasi. Lantas, sudah sejauh mana laporan yang dibuatnya? Benarkah Atta juga terancam terseret ke dalam pusaran kasus yang dihadapi pengawal pribadinya? Ancaman verbal dari ajunannya Atta itu termasuk pidana. Ancaman menculik itu dengan ancaman saya culik itu udah termasuk pidana. Apalagi dengan keras kan, menyampaikan culik loh, gitu, itu udah termasuk pidana. Jadi sudah dibikin laporan di hari malam Jumat kemarin ya, sudah dibikin laporan. Kemudian tentunya berproses dalam minggu depan ditentukan siapa penyelidiknya, siapa penyidiknya. Nanti surat ininya, skepnya turun, baru kemudian teman-teman korban itu kemudian akan diperiksa di BAP untuk menyatakan kebenaran apa yang terjadi pada saat pengancaman terjadi kemarin itu. Jadi kita nunggu dalam seminggu ke depan, nah, itu sudah ada tuh panggilan terhadap pelapor, kemudian sekaligus juga terhadap para saksi korban. Kan korbannya banyak ini. Ada dari si itu, ada dari si ini, semua media kan banyak itu kan wartawannya kan. Jadi paling nggak ada 5-6 saksi korban yang akan di BAP. Ya tentunya kan terkait apa urusannya si ajudannya Atta ini ke Polres, kan tentu urusannya si Atta Halilintar. Jadi terkait ya, connecting itu namanya kan. Karena ada Atta buat laporan, ajudannya ikut, tentunya atas perintah dari Atta Halilintar. Nah, jadi Attanya akan dipanggil juga sebagai saksi untuk menerangkan apa benar ini si ajudannya ini memang mengawal Atta apa tidak, atau orang yang nggak dikenal begitu kan. Jadi itu pemberian keterangan sebagai saksi. Jadi Atta ini akan menerangkan, dia harus menerangkan sebenarnya, dan dia bicara, oh ini bukan orang saya, ini bukan karyawan saya, bukan ajudan saya, ini orang yang cuma di rumah aja suka nongkrong. Nah, nggak bisa begitu, gitu. Jadi dia harus bicara benar, orang nongkrong di rumah atau memang ajudan yang benar-benar dibayar oleh dia. Nanti kan di-combine, benar nggak ini ajudannya, ada nggak bayar-membayar, gaji-menggaji kan begitu. Jadi itu, apalagi kan sempat dibilang oleh Atta di medsos, dia merumahkan si ajudan ini kan, berarti kan memang orang ini ada perintah kerja dari si Atta Halilintar. Bahwasanya jangan ada lagi orang-orang mengancam wartawan atau media atau jurnalis itu bekerja,
karena itu profesi mereka, kerjaan profesi yang dilindungi oleh undang-undang pers. Dan ini juga bisa mengganggu, kalau mengancam itu bisa mengganggu kebebasan pers. Dampaknya luas karena pers ini tonggak demokrasi. Jadi kalau itu pers diancam, jurnalis diancam, ya demokrasi juga terancam. Makanya ini nggak bisa kita damaikan yang model begini ini. Jadi harus kita proses terus sampai diputus. Nah, selama ini undang-undang pers ini kan berlaku dari tahun 99, tapi belum pernah ada yang dihukum. Padahal dia ada pidananya, begitu. Jadi orang yang ngancam-ngancam bebas saja, begitu kan. Terus kemudian ada juga habis ngancam berdamai, ada juga begitu. Nah, ini pelajaran buat sebangsa kita ini. Nah, perkara ini nanti kita harapkan ini perkara ini nanti sampai tuntas di persidangan supaya nanti ini menjadi contoh jurispruden, paling tidak adanya kalau orang mengancam pers, mengancam wartawan bekerja, mengancam jurnalis, bahkan mengancam pers mau dibredel. Nah, ini ada hukumannya di undang-undang pers, diatur pidananya. Nanti kita lihat bagaimana proses undang-undang pers ini bekerja. Di mana? Ya sejak diproses di kepolisian sampai kejaksaan sampai di persidangan di pengadilan. Egonya terlalu tinggi juga, sombongnya juga ada, merasa kepedean juga iya. Ini yang begitu-begitu deh pokoknya. Ini apakah ini perilaku sendiri atau perilaku yang kemudian terbawa oleh pihak lain, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini boleh dibilang bukan lebay sih, tapi angkuh. Ya, paling pantas tuh angkuh dan sombong gitu kan. Rasa ini kan. Dan bahasa sederhana sih kalau dalam dunia ini dia berlebihan ya. Berlebihan dalam bersikap tindak, nggak menghargai orang lain. Paling nggak sesama manusia nggak dihargain oleh si kawan ini kan. Jadi ya pantas saja kita bikin laporan ke dia ini. Akan dipidana dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Nah, kalau di Undang-Undang Pers itu melanggar kebebasan pers atau barang siapa membungkam kebebasan pers diancam dengan pidana 2 tahun dan denda atau 500 juta rupiah. Tapi biasanya karena ada undang-undang KUHP yang umum, jadi biasanya hukumannya adalah hukuman badan. Karena ada 2 pasal kan, pasal pidana umum, jungto, pidana khusus. Pelapor kan memang nangis-nangis ke kita juga, ini kan ngobrolnya. Ada juga pelapornya itu, gitu. Tapi bukan nangis-nangis sih, yang curhat lah, karena kan timbul ketakutan kan, dan ini jadi ketakutan kolektif, karena kan para wartawan ini yang ada di TKP nggak tahu ini siapa ini yang ngancem, apakah dia anggota, oknum atau siapa, atau jangan-jangan dia punya pasukan besar kan gitu kan. Itu kan ketakutan jadinya teman-teman media. Makanya karena ketakutan ini untuk menjaga supaya rasa takut mereka ini kemudian bisa diminimalisir, akhirnya mereka membuat laporan polisi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.